Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila Lubis dengan NIM L1A1201001 dari kelas R003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus evaluasi ekonomi kawasan lindung. Studi kasus evaluasi ekonomi kawasan lindung terdiri dari 16 studi kasus. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan finansial bagi ekonomi regional di Australia. Studi Taman Nasional Grampians diselesaikan pada tahun 1994 atas nama Pemerintahan Negara Bagian Victoria, Australia. Studi tersebut menilai kontribusi Taman Nasional Grampians terhadap perekonomian daerah dan menghitung keuntungan surplus ekosistem dari daerah tersebut. Studi ini mengidentifikasi pariwisata atau rekreasi, produksi madu, dan produksi air sebagai nilai ekonomi dan keuangan yang berasal dari wilayah Grampians. Pertambahan dan kehutanan terjadi di masa lalu, tapi tidak lagi dipraktikkan. Situs tersebut dan karenanya wilayah Grampians adalah penerima manfaat dari pengeluaran pemerintahan negara bagian. Selain menyebutkan kegiatan sebelumnya, tidak ada biaya peluang yang diberikan. Diasumsikan bahwa biaya peluang untuk mendirikan kawasan Taman Nasional Grampians adalah nol. Dalam menyelesaikan studi, pertama-tama penulis itu mengidentifikasikan wilayah yang relevan di Taman Nasional Grampians yang ditentukan oleh pengeluaran langsung menunjang ke kawasan lindung dan tingkat pekerjaan yang terkait. Dari pengeluaran ini dan pekerja terkait, studi ini memperkirakan efek berganda dari pengeluaran langsung di wilayah Grampians terhadap perekonomian Victoria secara keseluruhan. Metode biaya perjalanan dilakukan untuk memperkirakan pengeluaran wisatawan yang dihitung dengan menggunakan total biaya perjalanan dan biaya di tempat atau diperkirakan menghitung rata-rata tertimbang dari 3 kelas pengunjung. Para penulis mencatat bahwa mengeluarkan yang dikeluarkan oleh otoritas kawasan lindung dan badan-badan lainnya di kawasan itu akan dapat dihindari jika Taman Nasional Grampians tidak didirikan. Taman Nasional Grampians memiliki 68 situs untuk sarang lebah. Itu menghasilkan madu yang mendapat sekitar 120.000 US dollar per tahunnya. Manfaat lain termasuk pembangunan kekuatan sarang dan jumlah lebahnya. Tapi manfaat ini tidak dihitung. Survei pengunjung menjadi dasar perhitungan pengeluaran wisatawan. Survei melihat akomodasi cara perjalanan dan lama tinggal. Studi tersebut kemudian memperkirakan kemungkinan pengeluaran untuk biaya perjalanan mobil dan atau bus, akomodasi, makanan, dan pengeluaran lainnya. Berdasarkan data survei ini, perhatian utama dalam penelitian ini adalah alokasi biaya transportasi dan membedakan antara berbagai jenis pengunjung. Pengunjung diklasifikasikan berdasarkan titik asal, jarak tempuh, dan lama tinggal, modal transportasi, dan perkiraan biaya untuk komponen kunjungan. Estimasi data air sesuai dengan kemungkinan harga air yang disimpulkan dari air yang diketahui. Namun, perhitungan ini tidak diambil lebih jauh. Manfaat finansial tidak langsung dan induksi dihitung dengan menerapkan pengandaan pada pengeluaran langsung di daerah untuk mendapatkan penilaian keseluruhan dampak ekonomi. Demikian pula pengandaan negara diterapkan pada pengeluaran langsung di daerah sehingga diperoleh ukuran dampak ekonomi secara keseluruhan melalui efek tidak langsung dan efek induksi. Studi Taman Nasional Grampians menunjukkan kemungkinan penilaian saat menggunakan data yang terbatas. Tidak adanya data biaya mengharuskan perkiraan biaya yang kemudian dimanipulasi oleh penggandaan perkiraan. Studi ini juga dapat menjelaskan menguraikan masalah seputar alokasi biaya untuk tujuan perjalanan. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.